nanti yang kita bahas di area kode 12. Kenapa sih untuk versi iRock yang all ini itu soket spoolnya ini gampang kebakar ya. Nah, kalau memang akinya nggak sehat, itu diciri di sini starternya lep di sini lep. Nah, agak slow muternya, sekarang slow. Jadi artinya ketika kerja 3 pas spool akan bergerak. Nah, kayak gini. Glek. Nanti starternya sudah nyala akan pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk saudaraku dimanapun Anda berada, ini kita ada unit iRock yang all. Nanti yang kita bahas di area kode 12. Kode 12 itu kalau dijabarkan itu luas. Ya, kok so luas mas? Ya motor ini kan nggak ada engkolnya, ya kan? Terus harus menggunakan double starter. Maka kode 12 itu yang diartikan nggak kuatnya di bagian sistem CKP untuk memberikan informasi ke bagian ECU untuk kerja dari sebuah ASIC-nya ya. Entah di dalam perjalanan kode 12 muncul terus mati, jadi artinya laporan CKP-nya gagal, maka kerja putaran crankshaft-nya digagalkan. Maka arti kode 12 itu kan ada error di bagian sensor CKP yang artinya crankshaft position. Crankshaft position berarti kan ada hubungannya dengan kruk as juga, bisa dipahami ya. Jadi jika muncul kode 12, yang pertama itu pastikan aki juga itu aman ya. Aki aman. Kalau untuk ngukur aki itu lebih akuratnya pakai tester sel. Kalau hanya tester biasa kayak gini hanya bisa menunjukkan tegangannya saja, tapi kalau tester sel bisa melihat tegangan dan bisa melihat kualitas sel yang ada di dalam akinya. Loh, apa hubungannya dengan aki? Kan gitu. Lah, aki nanti untuk membangkitkan daripada kinerja ECU-nya yang kerjasama dengan sensor CKP-nya mengangkat sebuah 3 pas magnetnya ya. Nah, ini tak contohkan. Ini aki yang baru ganti orangnya ya. Nah, ini kita cek untuk kondisinya, monggo mas ya. Ini aki baru, kita lihat. Kalau hanya menggunakan tester biasa, kita hanya bisa melihat tegangan luar, tidak bisa melihat kualitas sel penyimpanan. Oke, tegangannya 12, berarti kan kalau kita lihat dari patokan sini oke, normal ya. Ya memang ini aki baru. Oke, sekarang kita lihat pakai tester sel. Ini bisa untuk lihat kesehatannya, bisa untuk melihat persentase tegangannya, bisa untuk melihat sel yang ada di dalamnya. Apa sih CCI? Cool Cranking Ampere ya. Biasanya di aki yang bawaan ada tulisan CCI. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Oke, ini aki baru. Untuk garis yang di atas ini agak ngelebur karena layarnya sudah tua ini alatnya, jadi nggak begitu kelihatan LCD layar testernya. Untuk persentasenya itu garis pagar atas itu 100%. Untuk tegangannya 12, benar. Kita lihat pakai tester biasa 12, kemudian kita lihat untuk sel dalamnya 115 CCI, Cool Cranking Ampere. Jadi kehidupan awal untuk menghidupkan sebuah kelistrikan itu membutuhkan sel yang baik ya. Di dalam sel ada penyimpanan tegangan. Yuk sekarang kita ambil aki yang lama yang sudah bermasalah. Wajar ini aki masih bawaan dealer. Monggo sampean ukur, cabut dari bungkusnya mas. Ini yang bawaan ya mas ya. Nah, ini ada tulisannya ya, untuk CCI-nya 105 CCI, Cool Cranking Ampere-nya. Kalau diukur pakai tester biasa. Nih. Di charging gimana mas? Bisa aja, cuman kalau sudah selnya bermasalah dia bisa masuk tapi tidak akan tahan lama ya toh. Tegangannya masih bagus tapi sel dalamnya nggak kuat untuk ngangkat sebuah kelistrikan. Yuk tengok, biasanya di kontak mau di double starter gitu. Pokoknya kode 12 untuk khususnya area yang kita bahas itu luas banget. Ini aki yang masih bawaan motor. Nah,
Bisa dilihat pagar atasnya hanya ketemu kualitas ketok rem. 3 garis berarti sekitar kualitasnya 15%. Kesehatan aki hanya 15% walaupun tegangannya ada. Sekarang selnya kita lihat. Oke. 9,7 untuk selnya, CCI-nya. Sedangkan kapasiti di aki ini piro? 105. Oke. Jadi pastikan dulu ketika kode 12 itu muncul, aki pastikan baik ya. Itu pertama. Kenapa aki dan apa hubungannya? Ya aki untuk mengaktifkan double starter untuk melakukan gerak crankshaft untuk menghidupkan sebuah medan magnet yang berhubungan dengan CKP, yang berhubungan dengan 3 pas, yang berhubungan dengan SGCU. Lantas berikutnya kita cek area mana saja yang menyebabkan kode 12. Kita pelajari crankshaft. Nah, berarti ada hubungannya dengan kruk as. Nah, ya. Itu yang pertama kita buka dulu. Terserah dari bagian CVT-nya atau dari bagian magnetnya. Ini bagian magnet dulu ya. Nah, ini kita putar pakai kunci shock boleh, pakai tangan dulu boleh. Ya. Ini kita putar, ini nggak boleh seret. Ya. Terserah mau busi dibuka atau tidak ya. Intinya di sini crankshaft-nya harus mutar dulu. Apa hubungannya itu nanti dengan kode 12? Kode 12 ada hubungannya yang kita ceritakan tadi, dia untuk membangkitkan perputaran daripada magnet ini. Nah, berarti ini nggak ngejim. Karena kalau ibaratnya motornya ngejim juga, kalau dipaksa, dia starternya akan tik 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 tik. Nah, berdampak juga bisa berakibat kode 12 muncul. Maka kode 12 itu artinya luas, walaupun kalau direalkan di scanner itu error di bagian sensor CKP. Nah, kalau dipelajari CKP itu crankshaft position ya. Nah, pastikan dia nggak ngunci dulu. Ada kemungkinan habis oli atau clutcher noken as atau segala macem ya. Itu yang kedua. Nah, berikutnya area yang harus Anda periksa lagi di bagian soket SGCU nya atau soket dari HCM. Ini HCM di sini yang mau masuk ke spoolnya, spool 3 pas. Ini kan sudah 3 fase full wave, jadi untuk pengisiannya sudah full, lebih optimal. Nah, ini juga sudah starter halus, nggak ada dinamo starternya, sudah ACG alternating current generator, jadi dia sudah elektrik, sudah dikontrol sepenuhnya kerjanya oleh ECU. ECU dapat laporan kerja pembacaan sinyal dari sensor Hall di CKP tersebut ya. Nah, area berikutnya yang harus kita periksa di soket spool. Nah, di sini biasanya untuk kelasnya Aerox yang all itu sering kebakar untuk soketnya sini. Ini soketnya sudah diganti baru nih ya sama masnya. Nah, untuk soket yang lama ini contohnya ini sudah kebakar. Tuh, kosong. Nah, kalau gosong kayak gini juga akan berakibat kode 12 ya. Jadi ketika jalan tiba-tiba koneksi yang akan masuk sirkulasi ke bagian spoolnya pun terganggu, sirkulasi yang akan bekerja sama dengan sensor CKP juga akan terganggu. Maka ada laporan kerja balik ke ECU dan ECU akan memberikan informasi ke pengendara bahwasanya ini kode 12. Silakan Anda periksa di area-area yang berhubungan dengan CKP. Katanya seperti itu di ECU kalau kita buka di scanner ya. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana atau cara pembenahannya bagaimana ya, kalau sampean jual soketnya ya silakan sampean ganti soketnya ini, tapi untuk soket nggak ada yang asli ya, KW. Walaupun sampean ketemu yang Yamaha itu Yamaha KW, karena yang asli sudah diklaim satu set dengan spoolnya. Nah, berikutnya kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada dipisah aja tanpa soket, terus disambung yang kuat ya. Untuk penyambungannya jangan asal-asalan, ini ada arah dan tujuannya, pernah kami share ya untuk posisinya, silahkan Anda cek di video sebelumnya. Untuk yang dari spool yang mau masuk ke ECU itu arahnya sudah berbeda. Itu kalau arahnya asal-asalan bagaimana?
ya nanti akan berdampak akibat negatif ke bagian starternya. Misalkan starternya akan berdampak cuman muter gandul-gandul toh, walaupun semuanya sudah normal, SKCU-nya akan terasa panas, ya kan? Padahal tadinya tidak panas, cuma sampan gara-gara salah nyambung daripada posisi kabel tersebut. Ya, ini sudah diganti baru, tapi yang KW. Oke, kayak gini. Terus Anda pastikan juga sensor CKP bagus untuk pengecekan CKP sama persis dengan Honda. Berikutnya pastikan juga untuk bagian spoolnya di dalamnya sini tidak kotor. Biasanya kan seal daripada magnetnya rembes, itu pun akan gumpal di bagian sisi atas magnetnya, akan mengganggu pembacaan sensor CKP-nya. Karena sifat sensor CKP hanya membaca sinyal posisi. Jadi antara kutub mana yang harus dibaca oleh CKP itu, nah nanti akan dilaporkan ke ECU. Ini contoh CKP punya Honda, ini hanya sekedar wawasan saja. Intinya seperti ini, untuk jumlah kakinya 4 ya. Nah, ini tugasnya dia untuk membaca crankshaft, untuk membaca posisi. Maka kabelnya di sini ada 6, yang 2 itu plus dan min ya. Jadi ketika dikunci kontak dari ECU sudah memberikan tegangan dan memberikan massa ke CKP plus minus 10 sampai 11 volt. Yang artinya siapkan kondisi di bagian CKP. Saya sudah mengirimkan sinyal ketika dikunci kontak, kata ECU. Setelah itu untuk sensor hall dulu nih yang bekerja, antara putih merah, putih hitam, dan putih biru. Ini yang bekerja mencari posisi sinyal ketika persiapan nanti orangnya akan double starter ya, yang bekerja sama dengan spool 3 pas ini, yang bekerja sama dengan ECU nya. Oke, berikutnya ketika motor sudah di double starter, motornya sudah terjadi 4 langkah ya, 4 langkah sinkros, pengapian akan dimunculkan di bagian biru kuning untuk timing pengapian dan pengaturan bahan bakar minyak yang dikontrol di ECU, yang bekerja sama dengan injektor dan sensor-sensor yang lainnya. Nah, kalau dia di sini tertutup dengan kotoran, dia pun akan mengganggu daripada laporan sinyal, maka laporan sinyal pun akan gagal, muncullah kode 12 yang kita bahas tadi. Makanya area-area di bagian CKP harus baik, area-area di magnet tidak boleh kena kotoran yang ekstra kotor ataupun debu yang ekstra kotor, maupun di bagian oli yang terlalu ekstra kotor. Untuk perawatan buka magnet itu dari perawatan 35.000 km ataupun 2 tahun sekali, itu bisa Anda buka, Anda bersihkan untuk keadaannya ya, kotoran daripada debunya. Terkecuali kalau misalkan olinya rembes, belum sampai kilometer tersebut kok sudah rembes, ya mau nggak mau harus kita buka ya. Usahakan bukanya pakai tracker, karena kalau pakai congkel-congkel segala macam akan bahaya. Memang tidak menutup kemungkinan ada magnet yang seret, tapi tetap ada cara untuk membukanya. Usahakan jangan dilas kalau bisa, ada yang dilas toh. Berikutnya yang kita bahas lagi, kenapa sih untuk versi Aerox yang all ini ya, yang OLD ini, itu soket spoolnya ini gampang kebakar ya. Untuk soket spool ini ada 2 versi ya. Ada yang Aerox New, itu soket spoolnya sudah panjang, jadi dari spool naiknya langsung ke ECU tanpa sambungan soket. Nah, itu alternatif yang sempurna atau alternatif yang bebas daripada kebakar. Nah, apakah bisa untuk Aerox All diganti dengan tipe Aerox yang connected, yang kabelnya sudah panjang dari spool langsung ke ECU? Bisa, PNP, tidak rubahan ya, langsung kabelnya, nggak nyambung-nyambung seperti ini. Itu cara yang lebih aman, tapi mahal untuk harganya. Jika Anda mau merubah sendiri ya, tanpa beli soket ini, silakan Anda beli kabel yang ukurannya besar, bisa dibeli di toko-toko spare part juga ada, seratnya tebal. Kemudian Anda solder dari ujung spool langsung menuju ke ujung SKCU, kurang lebih 1 rollnya 1,5 meter, berarti 1,5 meter kali 3, kira-kira seperti itu. Nanti dari atas kita ambil soketnya saja, langsung turun ke bawah. Itu cara alternatif jika sampean nggak mau beli soket baru, ataupun sampean nggak mau nyambung biasa di bawah sini,
ataupun belum ada dana untuk beli spool setnya. Kalau beli spool ori satu set dengan CKP. Ya, sekarang yang kita bahas ini banyak sekali untuk persepsi dan segala macam filosofi dan macam-macam pemikiran. Ini versi kita. Kenapa alasan daripada soket spool untuk aeroc all ini gampang kebakar sih? Apa yang menyebabkan sih gitu lah? Apa terjadi konslet? Bisa jadi. Apa terjadi air? Bisa jadi, tapi faktor-faktor itu sangat sedikit. Apa karena kabelnya pendek, kena panas mesin? Bisa jadi. Apa kena air musim hujan? Bisa jadi, tapi tidak tentu musim hujan kabel ini bisa kebakar. Jadi penyebabnya bukan air yang utama. Itu menurut filosofi pandangan kita. Itu dari pergeseran tegangan itu yang menyebabkan. Tidak menutup kemungkinan untuk aeroc yang all juga ada yang masih utuh sampai sekarang, dari baru sampai sekarang belum ada kebakar. Ada yang sudah langgaran kebakar. Jadi kalau di aeroc di soketnya ini tidak kebakar, itu bukan aeroc sejati ya. Karena ternyata untuk aeroc all ini di sini kebakar. Tapi itu 50%. Ada juga yang 50% utuh, tidak ada masalah kebakar, tapi ada 50%. Tapi di sini kita sharing. Jika di sini salah ya kita monggo sharing bareng karena kita sama-sama belajar. Kenapa? Pertanyaan besar. Dan siapa yang menyebabkan benda di soket ini kebakar? Alhasil jika di sini kebakar akan muncul kode 12 juga. Kenapa kode 12? Ya karena dari CKP sudah memberikan laporan ke ECU, dari ECU akan dikeluarkan tegangan ke spool, maka tegangan yang ada di spool ini terganggu dengan reaksi kebakarnya kabel, maka tegangan tidak sempurna turun ke bagian spool 3 pas untuk membangkitkan kerja daripada magnet ACG-nya. Ya, oke. Kita ambil sampel yang ada di sini dan silakan bisa Anda ukur sendiri untuk posisinya. Ini contoh. Kenapa di area sini sering kebakar? Itu menurut pandangan kita ada dua penyebab. Ya, menurut pandangan kita ada dua sumber penyebab. Apa karena dari spool kotor? Tidak. Ya. Apa dari percikan air? Ada kemungkinan hanya 30%. Kenapa? Ada juga kok musim kemarau ini kebakar. Nggak tentu dia musim hujan, nggak harus dia kebanjiran. Apakah dia kedekat dengan mesin meleleh kena panas? Kalau memang dia meleleh, soketnya dulu yang meleleh. Kenapa dia melelehnya di tengah soket sini? Nah ini menurut pandangan kita itu penyebabnya ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Yang pertama, karena motor ini sudah full wave, sudah 3 fase pengisian penuh, maka kerja daripada pin-pin sambungannya itu harus kuat. Sama persis kalau ibaratnya sampean ketemu dengan tiang listrik di PLN, maka tukang PLN harus nyambung kabel itu dengan alat yang kuat. Tidak boleh renggang. Kalau renggang pasti ada percikan tegangan, ceret gitu ya. Coba sampean tengok orang PLN nyambung di tiang listrik itu pakai alat dan pakai klem. Klemnya itu kuat. Kalau ibaratnya klemnya itu tidak kuat, di sini ada percikan bunga api yang timbul. Ya, bisa dipahami dari sini ya. Jadi yang pertama bisa disebabkan karena satu, benar untuk soket terlalu pendek. Keduanya, karena efek soket terlalu pendek tidak menutup kemungkinan dia ada efek pergeseran, ada efek getar untuk efek jangka panjang. Maka daripada pin soket ini itu kalau ada pergeseran sedikit, maka setrum itu akan ceret. Sekarang Anda bayangkan 3 pas ini kalau ibaratnya dia motor jalan, ini semua bereaksi tegangan. Sedangkan yang dihasilkan oleh spool ini tegangan AC, alternate current. Nanti masuk ke ECU, ya dari ECU keluarannya sudah DC masuk ke aki. Nah, tegangan yang dari spool ini tegangan besar ini. Nah, sekarang kalau tegangan besar untuk klemnya sini atau pin soketnya sini ada yang renggang, untuk efek jangka panjang dia akan mengalami benturan listrikan. Jeret karena dia terlalu keras untuk putaran mesinnya, maka terjadi efek gosong. Ya, terjadi efek gosong yang di sini, terjadi efek gosong yang di sini, bahkan dia terjadi efek gosong lelehan kabel yang di sini. Ya. Oke, maka di sini kancingan ini harus kuat, tapi tidak menurut kemungkinan pergeseran waktu, karena dia terlalu pendek juga bisa, tapi banyak kejadian di sini kurang kuat untuk efek jangka panjangnya, ini mengalami korosi, jadi geser strum. Nah yang kedua, itu menurut pandangan ya.
ini kabel yang dari spool, ini kan kabel besar 3 fas ya, kabelnya gede-gede. Yang dari spool kabelnya gede, bisa Anda ukur pakai sigmat atau pakai teori pandangan mata, bisa dilihat. Ini jangan lihat dari sambungan soket ini ya, karena soket ini udah baru, langsung ambil dari ujungnya sini. Dan sini, ini kabel yang dari spool 3 fas ini besar-besar ya, ini besar-besar, jadi merah putih, merah kuning, merah biru, ini besar-besar. Nah, kemudian dari sini akan masuk ke soket. Nah, soket ini kan besar. Kemudian dihubungkan soket lagi di sini, di depannya. Soket ini nanti akan masuk ke SGCU, tak lepas ya. Tes. Nah, ini soket yang kecil ini masuk ke spool 3 fas. Ini yang dari spool masuk ke soket sambungan sini, kabelnya gede. Terus terhubunglah soket yang dari SGCU masuk ke soket spool. Cepat. Di sini kalau dipelajari kabelnya kecil. Nah, kalau menurut teori listrik, ketika di sini jantungnya strumnya besar, di sini lawannya kecil, tidak menutup kemungkinan yang kalah sini. Rata-rata kan yang kebakar di bagian atas, bukan di bagian bawah. Bawah itu nanti rambatan. Atas dulu, kalau atas sudah kena, pasti bawahnya ngikut ngerambat. Ya, jadi nggak kuat tegangan, nggak kuat penahanan. Sudah satu, soketnya itu kurang kuat. Keduanya, untuk jenis kabelnya, untuk yang dari bawah menuju spool kabelnya gede. Untuk yang dari soket melewati sini, yang mau menuju ECU, kabelnya kecil. Loh, ini besar kok Mas, bukan kecil. Kalau Anda ukur dengan seksama, ini kecil. Ada perbedaan yang di spoolnya, lebih besar di spoolnya. Jadi strumnya itu nggak kuat nahan yang atas. Logikanya kalau sampai ngelas, sudah mesin lasnya kabelnya besar, sampai colokin di media rumah sampean untuk ngelas, kabelnya besar. Terus sampean kurang kabel, sampean nyolok rollnya kabelnya kecil, sampean ngelas. Secara umum nanti kabel yang roll sampean itu karena kabelnya kecil, tidak kuat nahan, maka kabel itu akan panas. Sama dengan ini. Maka untuk efek jangka panjang, panasnya tidak stabil antara panas yang di spool dan panas yang melewati soket yang menuju ke SGCU. Jadi meleleh di atas. Itu dua persepsi menurut pandangan kita. Ada yang mandang karena air dan segala macam, itu silakan, namanya persepsi. Di sini kita sharing. Kalau menurut pandangan kita, satu dari efek pergeseran jangka panjang di sini soket karena terlalu pendek jarak sini. Keduanya untuk ukuran kabelnya beda. Jadi nggak kuat tahan panas yang bagian atas. Itu dua ya. Nah, berikutnya, kalau sudah semua ini pastikan baik di bawah soket bagus. Untuk melihat daripada kerja CKP itu pakai alat CKP bisa, untuk tester bisa. Ini untuk sederhana, untuk melihat kehidupan CKP yang berinteraksi dengan ECU, itu kita pakai aja tes pen 12 volt kayak gini ya. Tapi sampai kelamaan nanti, karena kita mau ngecek 3 pasnya, jadi sampai pakai aja bekasan soket dia yang sudah tidak kepakai, sampai ambil soket yang akan masuk ke spoolnya kayak gini. Nanti diambil kabel 3 ini masukin ke fitting sen 1, 2, 3, masanya dibuat seri ya, masanya dibuat seri kayak gini. Jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3 masanya digabung jadi satu. Plusnya antara lampu 1 masukin ke kabel, terserah mau merah kuning, merah putih, merah biru, saya yang penting masukin. Nah, untuk kerja daripada CKP itu hasilnya bagaimana sih gitu, yang dari ECU, apakah ECU-nya bermasalah? Kalau memang dia CKP nggak sehat, ya CKP tidak bisa melaporkan kerja ke ECU. Kalau memang ECU nggak sehat, CKP sehat, laporan juga tidak akan maksimal untuk hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, tak ulangi lagi. Jadi gini, ketika orang yang uji kontak cedek, kerja daripada CPU atau bahasane itu ECU lah wis, itu semua akan kerja, karena ECU tugasnya untuk mengolah, memproses data. Cetek, CKP bilang, ini saya udah ready bos, silakan nanti sampai aktifkan kerja aktivitas berikutnya. Ya, katanya ECU. Nah, ketika tugas daripada CKP ini kan hanya membaca sinyal lep. Tapi kembali lagi, ini CKP pun akan memberikan info balik ke ECU. Dari ECU akan dikembalikan info baliknya ke bagian spool. Maka CKP harus baik, CKP tidak kotor, ECU pun harus kerja. Nah, maka dari CKP nanti kerjanya masuk ke sini, masuk ke ECU,
ketika tombol starter diaktifkan yang berinteraksi dengan baterai aki yang kita bahas pertama, relay kaki 5 ya untuk pengisian dan starter, kembali lagi ke spool untuk kerja 3 pas karena motor ini sudah ACG, tidak ada dinamo starter ya, jadi lebih emisinya lebih lembut. Nah wis, pegang mas, CKP sudah bagus. Misal contoh, jika ECU-nya bermasalah, maka laporan kerja yang akan masuk ke spool tidak sempurna. Maka ini yang dari spool kita lepas. Kita hanya melihat ini ECU saya kerja enggak sih, padahal CKP saya baru. Ketika pola-pola seperti ini sudah dikerjakan tapi tidak ada interaksi kabel 3 yang keluar tegangan, tidak ada interaksi informasi 3 lampu yang nyala, ya sampai jangan harap untuk magnet sampai berputar. Maka kita berikan informasi lagi tadi, untuk kabel 3 ini masangnya nggak boleh kembali ya, yang dari spool masuk ke soket sini, yang masuk ke ECU sudah beda posisi walaupun dia 3 pas, karena 3 pasnya dia itu untuk full pengisian aki dan untuk ACG. Ketika nanti awal starter kerjanya untuk starter, ketika mesin sudah nyala kerjanya untuk sirkulasi pengisian. Kalau untuk motor yang punya dinamo starter ini dibolak-balik nggak masalah, tapi kalau nggak ada dinamo starter ya nggak bisa. Nah oke ya, untuk soket CKP sudah tak pasang, sudah tak kondisikan, karena laporan kerja nanti dari kunci kontak, dari ECU ke CKP, dari CKP membaca sinyal, dari sinyal diolah ke ECU, dari ECU turun ke spool melewati soket. Kalau pengen jos gandos, sampai tidak khawatir untuk kebakar lagi, sampai beli unit set spool punya Aero Connected yang full kabel panjang dari sini ke sini kurang lebih paling 1,5 meter lah yuk paling. Kalau berarti radio duit toke ya wis, nggak duit toke, nggak duit soket kayak gini, nggak pengen sambung kabel di sini ya wis langsung ngeplok sampai sambung kabel jebret tembak ke sana ya. Oke, kita lihat untuk pola kinerja untuk pengetesannya. Teori 3 lampu untuk membaca 3 pas yang ada di bagian spool. Teori 3 pas ini dibaca oleh sensor CKP. Sensor CKP yang dipentingkan sensor hole-nya ya. Nah, makanya hole 1, hole 2, hole 3. Hole 1, hole 2, hole 3. Nah, cepet dimasa terserah sampai pengen masa mana silakan. Masa kini wae yo. Oke. Nah, masa situ. Nanti diperhatikan untuk gerak daripada lampu ini. Nah. Oke, kita tengok ya. Nah, maka harus kita lakukan kunci kontak dulu. Kunci kontak pertama. Nah, maka pastikan ada akinya normal. Loh, motor ini nggak ada engkolnya, rek. Iya deh. Dorong ya ora urip. Ya ora urip. Sampai lakukan kunci kontak. Nah, kalau memang akinya nggak sehat, itu diciri di sini starternya lep. Sini lep. Kodenya 12 muncul. Maka area 12 itu luas. Oke ya. Kalau nggak dikontak bisa nggak ya? Nggak bisa. Wong CKP membutuhkan tegangan. Tegangan itu dikirim dari ECU masuk ke soket CKP turun ke sensornya. Ceklek gini dari ECU sudah ngirim tegangan ke CKP. CKP sudah mulai mencari keadaan posisi medan magnet itu di mana. Ya. Oke, sudah tak kunci kontak. Kita pencet bel. Terus itu dikunci aja mas, biar nggak megangin switch remnya. Kunci aja. Oke, sudah ya. Nah, sudah dikontak. Berikutnya kalau sudah dikontak, nanti kita putar pakai kunci ya. Mau businya dilepas silakan, tidak ya silakan. Nanti harus kerja semua ini. 3 kabel ini, 3 lampu ini. Ini 3 kabel, 3 lampu. Ini sesuai dengan kerja pembacaan CKP di area sensor hole-nya. Terus saya pencet tombol starternya, ini dipencet terus saja, nggak ada masalah. Nih tak pencet ya, nggak ada masalah karena kita mau nyari posisi, pencet weh, gas gitu. Nanti kan dia nyari aja, tuh, ya, tuh. Nanti dia nyari. Nah, loh, mas ini ada muncul kode 12, kok muncul mas? Ini untuk spoolnya nggak saya connected-kan, nggak saya sambungkan ke bagian apa namanya spool. Maka kita bahas tadi. CKP ini artinya luas, kerjanya dia kan intinya untuk ngangkat crankshaft. Nah ini crankshaftnya nggak bisa keangkat dong. Wong ini belum saya sambung, muncullah kode 12. Bisa dipahami dari sini ya. Oke. Kode 12 bisa aki, bisa magnet kunci, bisa mesin ngejam, bisa CKP,
error, bisa magnet kotor, bisa CKP kena oli, bisa ini kebakar, ya bisa SGCU error, mati, konslet banyak. Maka cara ini yang sederhana dulu tanpa kita di ecu dulu. Kalau untuk bit rata-rata kobongnya di ecu. Nah, kalau untuk aerox, bukan aerox sejati kalau di sini nggak kebakar untuk versi all. Maka untuk antisipasinya caranya sampai ganti set boleh, ataupun dengan cara diganti ukuran kabel yang sama, atau banyak cara. Intinya versi kita pembahasan kenapa dia kebakar, filosofi kita seperti itu. Untuk pandangan kawan-kawan, ayo mari kita sharing bareng sini. Oke, kayak gini, tak pencet tombolnya ya. Ini hanya untuk laporan kerja. Bahwasanya CKP itu masih bisa lapor enggak nih? Bisa lapor ke bos enggak, ke ecu. Terus habis itu ada hasil apa di sini? Nah, pencet yang ini gitu. Nanti kan kerja di sana. Ya kan? Nanti tinggal kawan kita itu nyari posisinya. Ini kawan kita ini anggap aja kamu tuh sensor CKP. Maka kamu nanti akan memberikan laporan posisi kamu itu di mana? Utara, selatan, barat, atau timur, kira-kira ngono. Nah, nanti kamu melaporkan ke ecu secara manual diri kamu. Nah, gini yo, tak pencet. Nah, ini sambil mencet, kita sambil mencet gini. Tahan rapopo, sopor ada kawan bantu ya nggak apa-apa. Tahan terus ya nggak apa-apa. Gini ya. Real kerja bergantian, ceret ABC. Ya, tengok ini posisi jangan diputar dulu magnetnya. Oke, biarin. Tak, no, gantian. Ketok, dua lampu yang nyala bergantian. Seperti itu kerjanya. Jadi ABC, lep, ya kan? Dia berarti CKP ini sudah baca medan posisi, entah di utara atau selatan. Yang penting sudah baca dua posisi. Nah, kayak ini ki. Ya. Bokam sen ini loh. Nah, ini kebetulan kok nggak sama gimana, kita nggak ada piting sennya kayak gini, adanya piting baterai, kita kasih lah wis. Berapa lampunya? 12 volt ya, tengok ya. Nah, dia sudah baca pelentong yang dua ini, berarti anggap aja pelentong yang bundar ini A, B, C. Nah, A, B, C, berarti dia sudah baca dua posisi. Tak ya, berarti dua siklus ini harus kerja semua nih. Nah, terus silakan Anda putar, nanti harus bergantian pola kerja lampunya. Tak. Nah, sekarang sudah gantian. Ini yang ini mati, yang A-nya mati, ganti yang B dan C, putar. Oke, sekarang ganti lagi A dan B. Sekarang ganti lagi. Nah, A dan C. Ya kan? Sekarang ganti lagi. Nah, B dan C. Nah, sekarang ganti lagi A, B. Ya, atau fase 1, fase 2. Sekarang udah ganti lagi AC. Nah, yuk kita ulangi posisi dari awal. Cari pelentong 2 ini. Oke, cari duanya. Oke, cukup. Pelentong ini kita anggap hitungan ABC ya. Yuk, cari Mas. Nah, ini A, B. Udah kerja. Ayo gantian lagi cari. Nah, udah AC gantian. BC gantian. Nah, AB. Nah, putar terus full. Oke, terserah sampai muternya maju, mundur, ngarep, buri, silakan. Tidak ada yang melarang. Intinya kita biarkan CKP ini mencari posisinya sendiri untuk laporan. Biarin kawan kita ini muter, terserah dia muter maju mundur, yang penting untuk informasi baca CKP. Ayo. Nah, agak slow muternya. Sekarang slow. Jadi artinya ketika di sini sudah saya kunci kontak ya, kemudian secara umum di CKP sudah mencari dua posisi, terus ditambah lagi double starter, maka kerja 3 pas full akan bergerak. Nah, kayak gini, glek, nanti starternya sudah nyala, akan pindah posisi. Setelah, nah dia ganti lagi. Nah, kalau di sini hanya hidup satu, ya, oh berarti CKP-nya bermasalah. Loh, CKP baru, ya kan? Spoolnya bermasalah. Ini belum disambung ke spool, jadi jangan ngomong spoolnya dulu. Karena ini kabel yang dari ECU masuk ke spool. Ya berarti CKP bermasalah. CKP sudah baru. Oh berarti kabel yang dari ECU masuk ke spool nggak sehat. Kabelnya sudah baru juga. Oh berarti ECU-mu yang bermasalah. Kan gitu. Karena area kode 12 itu filosofinya sangat misteri itu. Ya, puteran. Nah, kalau dia sudah ada tiga-tiganya ini, insya Allah dia akan bisa starter. Ya, kalau dia hanya ada 2, satunya nggak nyala, yo berarti nggak iso. Yo putar. Nah, wis saiki pateni pasangan, insya Allah bisa.
Oke, sekarang tak soketin, ceklek, berarti nanti laporan kerjanya sudah aktivitas ya. Bisa soket nih. Terus sekarang monggo Mas dikontak, tengok. Oke, sudah ya. Oh, sudah hilang, secara umum sudah hilang ketika sudah ada aktivitas 3 pas sudah disoketkan. Coba sekarang kita double. Nah, gitu loh ya. Alhamdulillah. Nah, reaksi ketika sampai jalan tiba-tiba kode 12 yang terjadi apa? Ya berarti laporan crankshaftnya gagal dong. Oh, berarti pengapiannya akan di-cut dong. Iya kan? Jalan enak, sud, kode 12. Area CKP, area crankshaft, CKP sensor. Nah, berarti di CKP itu kan ada 3 fungsi. Kabel 3-nya untuk starter dan pengisian untuk kinerja aktivitasnya ya. Kabel 2-nya untuk plus min tegangannya ya. Satunya untuk ngatur timing pengapian dan timing bahan bakar minyak. Jadi kalau ada di kode 12 area CKP maka motor mendadak mati. Di double starter nggak bisa ya, di double starter nggak bisa, dengkol nggak dengkol, didorong nggak nyala. Nah, area-area yang harus tentukan aman yang kita bahas tadi ya, karena area kode 12 itu jangkauannya luas. Sama dengan Honda itu. Honda kalau kode 12 artinya area sektor injektor kan luas. Bisa dari injektornya, bisa dari soket injektornya, bisa ecunya, bisa sikringnya. Sama. Arti kode 12 di Honda beda di Yamaha. 12 di Yamaha itu crankshaft position. Nah, berhubung ini starter halus, nah bahasanya di CKP crankshaft itu perannya sangat utama. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari sini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah setia mensupport dan mendukung video ini. Sampai ketemu di segmen video berikutnya. Sudah pasangin. Bye bye. Bye bye.